berkaitan dengan syuhada. Jadi masih ada orang yang meragukan kesyahidan 6 syuhada. Bagi orang yang meragukan, silahkan apa yang saya sampaikan baik berdasarkan dari Quran, hadis maupun tafsiran-tafsiran ulama. Jika Anda berbeda silahkan. Dan saya memang sudah catat penjelasan tentang syahid ada 3. Ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Dan ini bukan di dalam status, langsung di dalam kitab saya ketika saya ngarang kitab Tuhfatul Muwahhid Syarah Johar Tauhid. Di dalam kitab Tuhfatul Syarah Johar Tauhid ketika membahas tentang bait wasib syahidal harbi bil hayati wa rizqihi min muntahal hayati. Kamu harus yakin, kata Imam Al-Arif Billah Ibrahim Al-Laqani sahibul Johar Tauhid, yakinkan bahwa orang yang syahid di dalam medan peperangan adalah bil hayat, mereka hidup kekal abadi. Sehingga saya memberikan asyarhu fi syuhada wa maratibihi, penjelasan tentang orang syahid dan kedudukan orang-orang syahid. Cukup panjang di sini sampai 3 lembar, namun saya singkat saja. Syahid ada 3. Ada syahidud dunya wal akhirah, ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat. Amma syahidud dunya wal akhirah fahuwal mu'minul maqtulu fi harbil kufar li'i'lai kalimatillah bisababin min asbabil qital wa huwa arfa'us syuhada'i manzilatan indallah wa afdaluhum maqaman fil jannah. Syahid dunia akhirat yaitu syahid yang nomor 1, seorang mukmin yang terbunuh di dalam melaksanakan perang membela agama. Ingat, ini perang membela agama, perang agama, bukan perang membela jabatan, bukan perang membela partai, bukan perang membela kedudukan, perang membela agama. Li'i'lai kalimatillah. Adapun matinya dengan salah satu sebab dari sebab perang. Bahkan andai kata dia menembak lalu tembakannya itu balik kepada dia sendiri, tapi di medan perang, itu pun bagian daripada masuk syahid dunia akhirat. Dan ini syahid yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah dan paling mulia kedudukannya di surga dan paling istimewa. Tidak ada lagi mati yang lebih istimewa selain matinya syuhada. Ini yang paling tinggi. Lalu saya sampaikan hadis dari kitab Bukhari. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ada manusia yang perang lil maghnam karena ghanimah, ada yang perang lil nyata lidzikri karena ingin disebut pemberani, ada orang yang perang yura makanhu supaya dilihat kedudukan dia. Lalu sahabat bertanya, paman fisabilillah, siapa yang mereka disebut wafat di jalan agama Allah? Rasul menjawab, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fa huwa fisabilillah. Siapa orang yang perang membela agama Allah li'i'la'i kalimatillah, maka dia fisabilillah. Ini nomor 1. Kedua, ada syahid dunia. Secara dunia di hukuman syahid. Siapa? Bahwa man qatala li ajlil ghanimah. Dia ikut perang. Ini perang membela agama. Terjadilah perang antara umat Islam dengan kafir, kafir harbi, kafir musuh. Kelihatannya sama Pak, sama-sama perang membela agama. Tapi hatinya dia beda. Orang lain karena agama, tapi dia karena mencari ghanimah. Tapi dia berjalan wafat di medan pertempuran. Nah, orang semacam ini bagaimana kedudukan hukumnya? Fa innahu laisa lahu sawabul kamilu wa in jarrat alaihi ahkamus syuhada'i fi dunya. Orang yang ikut bersama rombongan perang membela agama Allah, sementara dia niatnya bukan karena agama Allah, karena mencari ghanimah, maka tidak punya pahala syahid sempurna, sekalipun secara hukum dunia, hukum dia adalah syahid. Artinya, ketika dia wafat di medan pertempuran itu, tidak perlu dimandikan lagi. Langsung dikubur dengan darah-darahnya. Karena dia sudah dianggap syahid dunia akhirat. Tapi di akhirat orang itu masuk golongan syahid dunia saja,
tidak mendapat syahid akhirat. Kenapa? Niat tadi bukan karena membela agama Allah, tapi karena ghanimah. Yang ketiga, syahid akhirat bakal. Banyak syahid akhirat. Ada orang yang mati senjata dengan sebab taun, sahibul hadam dengan gempa, bangunan roboh, langsung meninggal, itu syahid akhirat. Termasuk kullu muslimin yuqtalu madluma fahuwa syahidun. Setiap orang muslim dibunuh dalam keadaan dizalim, maka dia syahid. Inilah 6 syuhada. Kenapa saya menyatakan baru saya buka sekarang? Saat ini baru saya buka di publik. Hari Ahad tanggal 6 Desember saya dari Jakarta langsung ke Sentul dengan imam besar, ngobrol dari mulai sekitar jam 4 sampai hampir setengah 6. Begitu setengah 6 saya dengan adik saya Kiai Fahru lanjut ceramah ke Citere, saya pulang ke rumah. Datang ke rumah sekitar setengah 10 karena macet. Bogor kan kota macet, sampai Darmag itu bagian macet dulu gitu. Setengah 10, setengah 12 saya baru mau tidur. Jam 12 lewat sekitar hampir jam 1 saya bangun. Kok gak enak, ada apa ini? Tidur belum 1 jam, belum 1 jam, ada apa? Gelisah. Langsung ambil air wudhu. Beres ambil air wudhu, Habib Hani WhatsApp. Ini orangnya sakit. Buya, bisa nggak merapat? Ada apa, Bib? Begini. Nggak ada yang nggak bisa buat Ibe. Saya baru 1 jam aja tidur belum. Langsung panggil supir, berangkat kemana? Berangkat, pokoknya berangkat. Saya kalau penting begitu berangkat, supir aja nggak dikasih tahu. Kenapa? Saya nggak biasa pengawalan gitu. Berangkat. Itu udah hampir setengah 2 berangkat. Ke Banten terus sampai di loji Kerawang itu. Hampir setengah 6. Istirahat di tempat, sebelum masuk ketemu beliau. Ibe lagi sebentar katanya. Begitu ketemu dengan Ibe, lagi nyusun kronologi. Ibe cerita siapa nggak tahu, ini polisi atau TNI nggak tahu, sama sekali bukan rekayasa, nggak tahu siapa ini, nggak tahu. Lagi bikin kronologi mau dikirim ke Haji Munarman, Mang Padil konferensi pers. Oh, ini orangnya ngaku betul-betul memang nggak tahu. Sebelum saya pulang tadi, saya dengan laskar-yaskar yang ngawal tadi, yang ngebukain pintu gerbang, saya salaman dengan Pak Ci, dengan laskar tadi. Bahkan biasa saya lagi punya rezeki, saya berbagi dengan mereka. Jadi sore itu saya ketemu dengan mereka. Jadi mereka ke Karawang, saya tahu bukan untuk perang. Ibe ke Karawang bukan untuk perang. Beliau ingin ngaji bersama keluarga di tempat dekat keluarga besan saya di sana. Jadi saya tahu betul para laskar itu bukan teroris, bukan memberontak negara. Mereka sedang menjaga imam besar, mengawal imam besar, mengawal untuk ngaji bersama keluarga. Takbir. Jadi bukan rekayasa. Saya nih saksi mata. Yang WhatsApp saya juga masih hidup, alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur. Saya baru istirahat 1 jam. Kata beliau, dia bisa nggak? Buat Ibe nggak ada yang nggak bisa. Walaupun belum pantesan saya tidur, kenapa gelisah, nggak enak, ada apa? Ternyata seperti itu. Nah, ini sampai kedua tahun ini, dan saya yakin bukan masalah polisi saja. Siapapun yang membunuh hamba Allah tanpa hak, hidupnya tidak akan tenang di dunia, apalagi di akhirat. Saya kemarin baru menghatamin kitab Riyadhus Shalihin, pas bab itu kata saya,
nggak usah didoain. Tanpa didoain juga orang yang membunuh, apalagi membunuh Laskar, nggak salah nggak apa, lihat hidupnya, dia akan menderita dengan pikirannya, bahkan keluarga dan keturunannya, kecuali dia tobat. Oleh karena itu saya memberikan himbauan kepada pelaku yang melakukan kezoliman, pembunuhan, pembantaian kepada 6 syuhada. Setelah itu kalian kejam, memfitnah pula percis Sambo. Ya udah dibunuh, dituding merkosa, kan Sambo, bener nggak? Udah dibantai, dibunuh, dituding punya senjata. Kejam nggak? Ini Sambo CS nih akan lebih dahsyat dari Sambo kalau mereka tidak gerak tobat. Jadi tidak diragukan lagi bahwa 6 syuhada ini bagian daripada syuhadaul akhirah. Alhamdulillah. Bagaimana syuhadaul akhirah? Ya mereka mendapatkan pahala syahid di akhirat. Alhamdulillah. Itu saja, masih banyak penjelasan tentang syuhada. Mudah-mudahan 6 syuhada mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga serta kita yang ditinggalkan mudah-mudahan tetap istiqomah di jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala.